Shalom Jemaat Jakarta City Blessing Gerlek City, kembali lagi bersama kami dengan ibadah online pada 25 Oktober 2020. Sebelum kebaktian ini dimulai, kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang melimpah pada kami semua Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan Tuhan, dan tiada habis-habisnya penyertaan-Mu untuk kami Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, biarkanlah semuanya hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Itu
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Hari ini saya akan sharing sebagian firman Tuhan. Sebelumnya kita mari berdoa dulu. Bapak terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama kami dan bersama anak-anak-Mu. Tuhan, Kau berikan hati dan telinga yang mendengar agar mereka boleh menerima firman-Mu dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan, jadi berkat bagi mereka dan bagi yang membagikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, saya percaya semua keadaan baik-baik aja, kita bisa melewati keadaan saat ini ya. Walaupun COVID-19, COVID-19 belum berakhir, saya percaya ada Yesus bersama kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada bersama kita, menolong, membantu kita, ya, memberi kekuatan buat kita, bahkan bukan hanya memberi kekuatan, tapi dialah kekuatan kita. Ya, beberapa kali saya sharing tentang kasih karunia, tetapi seringkali ada timbul pertanyaan dari beberapa teman, ya, apa sih pertanyaan yang muncul? Kok begitu mudahnya orang bisa menerima kasih karunia? Ya, apa pertanyaan yang muncul? Kadang-kadang ada teman bicara yang bertanya, bagaimana dengan ketaatan kita? Lalu bukan hanya itu, ada juga yang nanya, bagaimana dengan ketidaktaatan? Bagaimana dengan kelakuan buruk yang terus-menerus diulang? Atau bagaimana dengan kebiasaan buruk? Bagaimana dengan keadilan? Bagaimana dengan pertobatan? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Seringkali kita memang tergoda, saya sendiri tergoda untuk membahas manfaat hal-hal tersebut. Ya. Namun saya memilih untuk mengabaikan suara lirih dalam membahas atau berdiskusi tentang bagaimana dengan semuanya itu. Bagaimana dengan ketaatan, bagaimana dengan kesetiaan, bagaimana dengan kelakuan buruk, dengan keadilan, dengan bagaimana dengan pertobatan, bagaimana, banyak sekali bagaimana. Jadi saya memilih untuk mengabaikan aja suara lirih tersebut. Kalau saya berdiskusi tentang itu, udah saya abaikan semuanya itu. Karena apa? Karena menurut saya itu tidak relevan dengan kasih karunia. Kita mesti berani memberitakan kasih karunia di luar bagaimana dengan. Ya, jadi dengan menuntut hal-hal di atas untuk membahas kasih karunia, esensinya akan berubah. Mungkin kalau dipaksakan akan menjadi bukan kasih karunia, tetapi nyaris kasih karunia. Bukan kasih karunia lagi, jadi nyaris kasih karunia. Ya, nanti saudara bisa lihat ya. Bukan saya artinya kasih karunia itu boleh bebas-bebas aja. Nggak usah taat, boleh melakukan hal-hal buruk, bukan itu. Itu bukan poinnya, ya. Tapi hal-hal seperti itu emang bisa membuat kasih karunia itu begitu rumit. Sulit dimengerti kadang-kadang sama orang, apalagi sama orang-orang yang agamawi, sulit dimengerti. Apalagi orang yang fokusnya akan perbuatan. Ya. Banyak orang yang mencoba menambahkan, bukan hanya menambahkan, tapi ada juga yang mau mengurangi, menambahkan atau mengurangi kasih karunia karena hal-hal di atas tersebut. Yang tadi, bagaimana dengan ketaatan, bagaimana dengan kebenaran, bagaimana dengan kesetiaan. Jadi banyak orang tuh menambahkan atau mengurangi kasih karunia dengan hal tersebut gitu. Katanya sih supaya seimbang katanya. Padahal kalau saya lihat sih kasih karunia nggak ada seimbang.
Dia selalu memihak. Ya. Dalam diri banyak orang ada sesuatu yang menjerit. Tidak mungkin semudah itu. Banyak, kok gampang amat sih kita diampuni, kok gampang banget sih Allah mengasihi kita, kok gampang banget sih Tuhan menyayangi kita, kok gampang banget sih Tuhan menerima kita. Ya. Tapi walaupun kita ingin memenuhi syarat kasih karunia, kita tidak bisa melakukannya. Enggak mungkin melakukannya. Kalau kita supaya mendapat kasih karunia itu harus ada syarat. Kita nggak mungkin bisa melakukan syarat tersebut. Syaratnya banyak sekali, saudaraku. Ya. Jadi memang seringkali terjadi ketegangan antara hukum dan kasih karunia. Orang yang satu suruh memenuhi hukum, tapi Tuhan memberikan kasih karunia. Hukumnya, ini kalau kita begini kita harus dihukum dong gitu. Dihukum dong, orang tuh dihukum biar apa? Banyak orang bilang kalau dihukum tuh biar tobat, biar bertobat. Tapi itu nggak sesuai, nggak alkitabiah. Karena apa? Firman Tuhan katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa kemurahan Tuhan menuntun kamu pada pertobatan, bukan hukuman Tuhan, tapi kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan yang membawa orang pada pertobatan. Nah, itulah kasih karunia. Atau keadilan dan kasih karunia, ini juga suatu ketegangan, harus adil dong. Masa yang satu udah kerja begitu banyak, kan ada perumpamaan yang orang dari pagi, kerja dari pagi sampai ada yang kerja dari sore gitu ya, tapi upahnya sama. Tapi kan kalau kita bilang mesti adil dong, yang ini mesti dapat lebih banyak. Nah ini yang membuat kasih karunia tuh membingungkan banyak orang ya. Atau kelayakan dengan kasih karunia. Yang ini nih layak nih menerima kasih karunia. Kok kalau yang ini belum mulai layak. Si A layak, si B belum layak. Kasih karunia nggak seperti itu. Di hadapan Tuhan kasih karunia ya kasih karunia. Semua layak di matanya. Ya. Jadi itu memang suatu persoalan besar pergumulan gereja dari zaman dulu. Gereja pertama ya. Dengan pesan Yesus, itu suatu pergumulan. Namun yang jelas Yesus tenang-tenang aja. Yesus tenang-tenang aja gitu. Segitu tenangnya sehingga ia dapat berkata kepada wanita penjinah. Nah tadi ayatnya saya minta Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Ini adalah cerita tentang wanita penjinah. Wanita yang kedapatan berzina, ketangkap basah katanya. Ya. Lalu Yesus jadi orang banyak yang ahli-ahli Taurat suruh menghukum mereka. Akhirnya mereka semua pergi, singkat cerita seperti itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya setelah orang-orang semua pergi, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Terus ayat 11. "Tidak ada Tuhan." Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi kalau dengan bahasa saya ya ada bahasa ininya, bahasa sederhananya, kamu orang berdosa, tapi aku tidak akan menghukum engkau. Kalau menurut orang agamawi, orang ahli Taurat itu harus dihukum. Lalu Yesus berkata, aku tidak akan memberi apa yang layak engkau terima. Aku memberimu yang justru tidak pantas engkau dapatkan. Apa itu? Yaitu pengampunan, kasih karunia. Kenapa saya bilang kasih karunia? Orang udah berbuat dosa, belum tentu juga bertobat, belum ada yang dilakukan yang layak untuk dia diampuni, tapi Tuhan ampuni, Tuhan nggak hukum dia.
Yesus nggak hukum dia. Itulah kasih karunia. Jadi banyak sekali orang suka bilang, kasih karunia itu harus seimbang. Tapi di sini kita lihat, Yesus tidak berusaha menyeimbangkan kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran apa yang sudah dilakukan oleh wanita penjina itu? Sudah ada belum? Belum. Karunia dan kebenaran. Malah ia memberi wanita itu takaran penuh kedua-duanya. Kayak seperti kita nih. Ya, kalau kita dengan kasih karunia kita dibenarkan, artinya kita udah diberikan kasih karunia, kita juga dibenarkan. Jadi kebenaran itu juga diberikan. Jadi takaran penuh antara kasih karunia dan kebenaran itu diberikan semuanya kepada kita. Sama seperti kepada wanita penjina ini. Ya. Ini penting sekali jika kita tidak memahami tentang hal ini, kita akan terjerumus ke dalam kasih karunia yang lemah. Yang tadi yang saya bilang kasih karunia yang lemah itu nyaris kasih karunia. Jadi bukan kasih karunia. Ya, yang sama sekali sebenarnya bukan kasih karunia. Cuma nyaris kasih karunia. Ya. Nah, makanya hari ini saya akan membagikan pengajaran Yesus yang paling terkenal. Yaitu inilah pemaparannya ya, yang paling jelas tentang kasih karunia Yesus. Yesus membeberkannya dalam suatu perumpamaan. Perumpamaannya di dalam kitab Alkitab kita judulnya perumpamaan anak yang hilang. Kalau menurut saya ini judul yang membingungkan atau judul yang menyesatkan, ya. Karena ini bukan cerita seorang putra. Kalau itu kan kalau anak yang hilang artinya cuma cerita seorang putra bungsu yang hilang gitu. Tapi sebenarnya ini cerita tentang dua orang putra. Ceritanya gimana? Ceritanya ya tentang dua orang putra yang diajak berpesta, tapi keduanya merasa tidak nyaman menghadirinya. Meskipun sifat mereka berbeda, penolakan mereka akan pesta itu berakar dari kesalahpahaman yang sama terhadap ayah mereka. Ya, kesalahpahaman yang mana? Kesalahpahaman yang sama mengenai kasih karunia. Ya. Siapkan di Lukas 15 coba ya. Orang baik-baik tidak akan mengerti kenapa Yesus melewatkan begitu banyak waktu untuk bersama orang-orang yang begitu baik atau disebut orang berdosa lah. Kenapa Yesus kok menyempatkan diri bersama-sama atau melewatkan waktu begitu banyak dengan orang-orang yang berdosa tanpa terlebih dahulu mengharuskan mereka merubah cara hidup mereka. Coba kita lihat, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus mau makan dengan mereka. Yesus mau kumpul dengan mereka. Tanpa mengharuskan mereka merubah cara hidup mereka. Tetapi orang Farisi, saudara lihat. Mereka bersungut-sungut, ahli-ahli agama bersungut-sungut, ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka nggak mau kumpul sama orang berdosa. Mereka nggak mau makan bersama-sama orang berdosa. Karena mereka anggap orang berdosa itu nggak layak. Orang berdosa itu nggak benar. Jadi kita juga menurut mereka nih, kita nggak layak, mereka nggak layak kalau makan bersama-sama kita. Tapi Yesus bisa berkumpul bersama mereka, menerima mereka, dan makan bersama mereka. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi bagaimana
berdasarkan bagaimana Tuhan digambarkan atau dipresentasikan, ya, orang-orang yang berdosa ini pun mungkin bingung. Kok kenapa gitu? Tuhan atau seorang nabi mencari mereka. Ya. Anda dapat membaca perumpamaan ini secara utuh di Lukas 15, ya, tapi saya Lukas 15 ini udah sering kali dibagikan, saya mau persingkat aja. Jadi klimaksnya saya akan bagikan klimaksnya adalah saat anak bungsu ini sadar ingin pulang. Anak bungsu yang sudah menghabiskan uang ayahnya, uang warisan ayahnya, dia kelaparan, mau makan ampas makanan babi pun nggak dapat, lalu dia pulang gitu. Saudara tahu nggak apa yang ia harapkan? Ia tidak mengharapkan sambutan hangat. Ia tidak mengharapkan pesta. Yang terbaik yang ia harapkan adalah pelayan upahan. Kenapa seperti itu? Karena dia melihat diri dia tidak layak. Anak ini hanya melihat diri tidak layak dan tidak mengenal bapaknya secara baik. Ya. Kalau Anda bisa mengenal bapak Anda, siapa bapak Anda akan tahu juga siapa diri Anda sebenarnya. Kayak anak ini, saya rasa belum begitu mengenal siapa ayahnya dengan baik. Karena waktu dia merasa nggak layak, yang dia pikir bapaknya akan menolak dia. Bapaknya mungkin hanya akan menerima dia sebagai pelayan upahan. Karena perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan. Perbuatan-perbuatan buruk yang sudah dia lakukan. Oh, aku cuman layak menjadi pelayan upahan. Ya. Tapi coba Lukas 15 ayat 21. Ayat 21. Jadi saya persingkat ya biar lebih cepat. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak." Lihat, yang dilihat dosanya. Yang dilihat kesalahannya. "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Makanya dia cuma bilang dia hanya pantas untuk menjadi pelayan upahan. Orang upahan. Itu orang upahan kalau zaman dulu lebih rendah dari seorang hamba. Hamba bisa tinggal bersama-sama tuannya di rumah tuannya. Tapi kalau pelayan upahan enggak. Dia sehari kerja dia harus pergi. Besok kalau mau kerja dia datang lagi gitu. Jadi kerja sehari upah sehari. Ya. Jadi penilaian anak bungsu itu memang benar. Namun dalam perumpamaan itu bapaknya mengabaikan perkataan anaknya. Dan menyambutnya seolah-olah ia seperti seorang pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Coba, yang benar aja nih, coba saudara lihat deh. Ayat 22 sampai 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik." Yang benar aja. Orang yang sudah menghabis-habiskan uang dengan pelacur, mabuk-mabukan, lalu pulang ke rumah, disambut dengan baik. Malah katanya gini, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita." Di sini siapa yang udah jadi bapak? Mungkin udah jadi bapak Pak Yoktan ya. Masih kecil anaknya. Ya. Kalau
Kalau saudara, kalau saya deh gitu, punya anak, terikat dengan narkoba, mabok-mabokan, menghabiskan uang, hidup dengan pelacur, terus tiba-tiba pulang. Lantas saya tanpa pikir panjang, saya sambut dia, saya ngadain pesta, saya undang Pak Yoktan, saya undang Pak David ke rumah saya. Sebagai sahabat baik saya undang. Mungkin Pak Yoktan dan Pak David akan berbisik pada saya, ini nggak salah nih. Apa nggak nunggu dulu? Nggak tunggu dia bertobat dulu? Apa enggak lihat dia bukti dulu apa dia udah bertobat baru kita adain pesta? Tapi enggak, lihat Bapak ini. Seorang Bapak yang Tuhan Yesus gambarkan, yaitu adalah gambar tentang Tuhan. Waktu anaknya pulang, walaupun banyak hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang kalau kata kakak sulungnya, kata anak sulung sudah menghabur-haburkan uang dengan pelacur. Tapi bapaknya menyambutnya dengan luar biasa. Menyambutnya dengan pesta, dipakaikan baju yang jubah yang terbaik. Terus dipakaikan padanya cincin pada jarinya. Sebenarnya kalau keadaan anak ini sebenarnya nih sudah minta warisan sebelum bapaknya meninggal, itu sebenarnya udah menganggap putus hubungan dengan orang tuanya, putus hubungan dengan keluarganya. Makanya dia setelah minta warisan, dia pergi jauh. Tapi waktu dia pulang, diberikan cincin. Cincin ini adalah bukti bahwa bapaknya mengakui dia sebagai anaknya. Dan ambillah lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Lembu tambun. Lembu tambun ini jarang sekali orang-orang Yahudi ya kalau bukan pesta yang besar, jarang sekali menyembelih lembu yang tambun. Jadi lembu tambun ini benar-benar waktu disembelih itu untuk melakukan pesta yang besar. Anaknya yang sudah mungkin udah rusak lah gitu, pulang disambut dan diterima dengan baik, lalu diadakan pesta. Jadi kita renungkan sejenak, ya. Jadi di sini ada dua kisah kalau saya lihat. Tadi kalau saya pakai ilustrasi Pak David dan Pak Yoktan mungkin nanya saya, ini nggak salah nih, gitu, ya. Jadi kisah yang pertama adalah seorang anak pemberontak yang kehabisan uang dan pilihan, udah nggak ada pilihan dia. Dia terpaksa pulang dan setelah mengevaluasi semua yang dilakukannya, ia memutuskan status pelayan upahan itulah yang layak baginya, bukan anak lagi. Karena apa? Karena rasa berdosa, rasa ketidaklayakan. Ya. Lalu seorang ayah, cerita seorang ayah yang bertahun-tahun tidak melihat anaknya. Sekilas melihat anaknya menelusuri jalan langsung berhamburan. Langsung berhambur ke jalan dan menyambut anaknya. Dia berlari, bahkan di dalam Alkitab dia mengangkat jubahnya, dia lari, dia memeluk. Bukan hanya memeluk, langsung ayahnya itu menciumnya. Lalu mengadakan pesta untuk merayakan kedatangannya. Nah, kalau kita nanya kepada sang anak tentang kisahnya, apa yang ia ceritakan? Anak itu pasti akan menceritakan hal-hal buruk yang dilakukannya. Jadi yang dilihat hanya perbuatan. Perbuatan buruk yang dilakukannya. Itu yang ceritakannya. Tapi
kalau kita minta sang ayah yang bercerita, yang menceritakan kisahnya, ia akan memberitahu kepada Anda, anakku sudah kembali, aku akan mengadakan sebuah pesta. Makanya kita ya, apapun kegagalan kita, kelalaian kita, kejatuhan kita, jangan lihat pada itu semua, tapi lihat Bapak kita selalu menyambut kita. Ayah kita selalu menyambut kita. Lalu ada anak sulung. Anak sulung ini kalau menurut cerita di Alkitab seorang pemelihara aturan, ia melakukan segalanya dengan benar. Seorang putra ideal lah pada zaman itu ya, yang biasa yang diharapkan oleh seorang ayah dalam tradisi orang-orang Yahudi zaman dulu. Ketika mendengar ayahnya mengadakan pesta untuk adiknya yang tidak bertanggung jawab itu, ia marah. Saking marahnya ia tidak mau masuk ke dalam rumah. Tadi saya sudah katakan. Jadi cerita dua orang putra yang diajak berpesta tapi enggan masuk ke dalam pesta tersebut, enggan ikut dalam pesta tersebut. Yang satu merasa nggak layak, yang satu merasa menghakimi. Adikku kok yang begitu, yang nggak bertanggung jawab, udah hidup dengan pelacur, menghabis-habiskan harta orang tuanya, harta ayahnya, kok pulang disambut. Dia nggak mau masuk, dia marah. Adiknya pun bingung, saya diadakan pesta, nggak pantas nih, saya nggak layak diajak pesta seperti ini. Ya, coba Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia tuh. Si sulung nggak mau masuk dalam pesta tersebut. Tapi saudara lihat, waktu anak bungsunya pulang, anak bungsu yang dalam tanda kutip nggak layak diterima, bapaknya keluar menyambutnya. Bapaknya rangkul peluk dia, cium dia. Walaupun sebenarnya kalau menurut hukum Taurat, menurut hukum itu udah nggak bisa diterima, tapi bapaknya terima. Dan saudara lihat juga waktu kakaknya si sulung nggak mau masuk ke dalam pesta, bapaknya keluar juga membujuk si sulung. Jadi saya melihat bapaknya ini nggak peduli dengan perbuatan. Nggak peduli dengan perbuatan si bungsu atau si sulung. Nah, si sulung sampai memberi pidato juga. Sama seperti si bungsu tadi. Kalau si bungsu pidatonya, Bapak aku sudah nggak layak jadi anak Bapak, aku sudah berdosa. Si sulung pidatonya beda lagi. Tapi sebenarnya isinya sama. Si sulung memberi pidato yang tidak jauh berbeda sebenarnya, ya, dengan adiknya. Isinya masih berkutat apa yang telah dilakukan adiknya. Diikuti dengan apa yang pantas ia terima karena kesetiaannya kepada sang ayah. Jadi isinya hanya perbuatan aja. Coba Lukas ayat 29, 15 ayat 29.
waktu si sulung marah, tapi ia menjawab anak. Kita baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara kalau baca ayat ini kira-kira apa dalam pikiran saudara? Mungkin nggak ayahnya nggak memberikan anak kambing untuk berpesta dengan teman-temannya? Mungkin nggak? Nggak mungkin, saudaraku. Ya. Karena di ayat 31 ayahnya bilang, kamu kan ada bersama-sama dengan aku, katanya. Apa yang menjadi milikku, milikmu juga. Karena apa? Karena fokusnya perbuatan. Jadi saudara, si sulung ini pemelihara hukum, pemelihara perbuatan. Jadi dia kalau merasa dirinya belum sempurna melakukan itu, dia nggak berani menikmati apa yang sudah Bapak sediakan. Makanya hati-hati saudara. Kalau kita hanya fokus perbuatan, kayak si sulung ini, dia tinggal sama Bapak, semua harta Bapaknya ada sama dia juga, tapi dia nggak berani pakai, dia nggak berani gunakan. Karena apa? Karena merasa apa yang dia lakukan mungkin belum sempurna. Dia juga nggak kenal siapa bapaknya dengan benar. Dulu saya pernah bagikan suatu ilustrasi, tapi ilustrasi ini benar terjadi. Waktu zaman Piala Dunia sepak bola, Piala Dunia, anak saya tuh masih baru gede aja, remaja. Jadi dia tanya, waktu itu mau final Piala Dunia, dia tanya gini, "Pah, boleh nggak temen Dede, temen Koko nonton final? Di mana nontonnya?" Saya pikir nonton di rumah temennya. Ya, dia bilang apa? "Koko nonton di mana?" "Di rumah Koko," katanya. Terus Dede menonton di mana? "Di rumah Dede." Tapi saudara tahu nggak rumah siapa itu? Rumah bapaknya. Tapi dia bisa menikmati rumah itu sebagai rumahnya. Lalu bukan hanya dia nonton televisi aja, nonton final aja. Pagi-pagi saya lihat beberapa bungkus Indomie sudah habis. Artinya dia bisa menikmati apa yang dimiliki orang tuanya, apa yang dimiliki ayahnya. Tapi si sulung ini nggak berani. Malah dia bilang, seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatnya pun nggak diberikan, katanya. Nggak mungkin, saudaraku. Nggak mungkin. Ini penilaian yang salah seorang anak kepada ayahnya. Nah, inilah yang saya bilang, kalau saudara mau melakukan sesuatu, jangan seperti anak sulung ini. Jadi saudara melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Si sulung itu berpikir kalau dia melakukan sesuatu, baru dia dapat sesuatu. Kalau dia membantu ayahnya, baru ayahnya beri sesuatu. Memang zaman dulu kita diajarin seperti itu. Ayo bantuin papa kerja, nanti baru papa kasih uang gitu ya. Tapi bapak kita di saudara nggak seperti itu. Ya, dia memberikan kepada kita yang baik, bukan karena kita baik, bukan karena kita telah melakukan sesuatu, tapi karena dia sayang sama kita. Amin. Ya. Nah, inilah bagian selanjutnya nih. Saya mau kasih tahu saudara. Bagian selanjutnya adalah sungguh luar biasa. Inilah inti dari perumpamaan ini. Ya, inilah kasih karunia dalam bentuk yang paling murni.
Lalu sang kakak melanjutkan, Lukas 15 ayat 30. Ayat 30, udah ya. Saya bacakan, ya kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Saya melihat ayat ini adalah ayat kasih karunia yang begitu murni. Jadi sama seperti pertanyaan tadi yang di atas, yang ayat 2 itu. Kenapa Yesus mau berkumpul, makan, minum bersama-sama dengan orang berdosa? Ya. Sang ayah memang memberi si bungsu apa yang tidak layak dia terima. Dan kedua putranya, saudara lihat, sama-sama bingung olehnya, dibuat bingung. Jadi maksud dari perumpamaan ini adalah sang ayah juga dibuat bingung dengan keengganan anaknya untuk ikut merayakan pesta. Ya, pesta si anak sulung nggak mau ikut, si anak bungsu juga merasa nggak enak, nggak layak. Jadi inilah dua kisah yang berbeda tentang dua hal yang berbeda. Yang pertama ialah kisah dua orang anak laki-laki yang meminta apa yang layak mereka terima. Anak bungsu minta apa tadi yang layak dia terima? Sebagai orang upahan. Anak sulung minta anak kambing. Padahal semua milik bapaknya adalah milik kepunyaan dia juga. Dia boleh nikmati semuanya. Ya. Yang kedua, kisah seorang ayah yang anaknya telah kembali. Jadi bagi kedua putranya semestinya respon ayahnya mencerminkan apa yang layak mereka terima. Tapi bapaknya nggak melakukan semuanya itu, ya. Mereka sama-sama beranggapan sang ayah seharusnya memperhitungkan perilaku mereka. Namun kisah sang ayah bukan mengenai perilaku. Dalam kisah sang ayah sama sekali tidak ada bagaimana dengan. Jadi Yesus menulis kisah sang ayah seperti ini. Bukan mengenai perilaku. Dalam kisah sang ayah sama sekali tidak ada tadi yang saya bilang, bagaimana dengan kesetiaan, bagaimana dengan ketaatan, bagaimana dengan perbuatan buruk, kebiasaan buruk yang terus diulang-ulang. Tapi sungguh luar biasa. Ayat 32 saudara lihat coba. Nah, kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sebenarnya itu yang saya garis bawahi. Kita patut bersukacita dan bergembira karena, ya. Pertanyaannya mengapa sang ayah memperlakukan si anak bungsu seperti ini? Mengapa merayakannya dengan begitu cepat? Ya, seperti saya tadi kasih ilustrasi. Kenapa kok begitu cepat? Enggak tunggu dia bertobat. Mengapa si ayah enggak mengungkit-ungkit harta warisan yang dihambur-hamburkan dan kehormatan keluarga yang telah dicoreng sama si bungsu ini? Bagaimana dengan semua itu? Jadi itulah alasan Tuhan Yesus menyambut orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan mau, Tuhan senang dengan mereka. Tuhan bersukacita dan bergembira ada bersama mereka. Tanpa mewajibkan mereka untuk
untuk melakukan apapun terlebih dahulu. Pokoknya kalau Tuhan bersama orang-orang berdosa itu, wah, gambarannya ini. Dia bersukacita dan bergembira. Kalau dia ada bersama kita, Tuhan itu bersukacita dan bergembira. Amin. Ya. Jadi karena yang Tuhan rayakan itu pertama dan terutama adalah hubungan yang dipulihkan. Mungkin saat itu hubungan anak bungsu kurang baik dengan ayahnya. Atau hubungan anak bungsu kurang baik dengan si sulung. Makanya diadakan pesta biar bisa bersama-sama. Dia bersukacita saat bisa bersama-sama dengan mereka. Biar si ayah punya hubungan yang baik dengan si bungsu, hubungan yang baik kembali. Jadi yang Tuhan rayakan itu ya bukan perbuatan Anda, bukan perbuatan kita. Tetapi yang Tuhan rayakan adalah yang pertama dan terutama adalah hubungan yang dipulihkan. Ya, si bungsu sudah kabur, sudah pergi. Sebenarnya udah putus hubungan keluarga kalau zaman orang Yahudi dulu, tradisi Yahudi dulu, udah nggak dianggap anak. Tetapi waktu dia pulang, bapaknya adakan pesta supaya apa? Supaya hubungan ini kembali dipulihkan. Ya. Jadi mungkin dalam kisah Anda akan terus mencari alasan mengapa Tuhan mengasihi Anda, mengasihi kita. Kenapa? Kok Tuhan mengasihi kita ya? Karena banyak sekali hal-hal yang sudah kita lakukan yang kurang benar, kurang baik gitu. Kita kadang-kadang nggak setia. Kadang-kadang kita juga melakukan hal-hal yang berulang-ulang yang nggak benar. Tapi Tuhan masih tetap mengasihi kita. Terus kita mengapa? Kita selalu mencari alasan mengapa. Harusnya Tuhan nggak melakukan ini gitu. Nah hari ini saya mau sarankan pada saudara, tinggalkan kisah Anda. Kisah Anda dan kisah saya tuh kadang-kadang kita selalu cari. Kenapa ya alasannya Tuhan mengasihi kita? Ya, tinggalkan semua itu. Jadi, dan terimalah kisah Tuhan yang seperti ini. Lukas 15 ini. Seorang ayah yang menyambut anaknya. Ya. Yesus berkata tentang kisah sang ayah, kisahnya Tuhan. Dalam kisahnya ia tidak terkesan atau tertekan dengan perbuatan Anda. Atau pandangan Anda akan apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Dalam kisahnya semua itu sama sekali tidak relevan. Dalam kisah Tuhan, Anda adalah fokus perayaan. Makanya waktu si anak bungsu pulang, dia langsung merayakan. Bukan apa yang sudah dilakukan anaknya, bukan apa yang sudah dilakukan si bungsu. Tetapi apa? Si bungsunya itu loh, anaknya itu pulang, itu yang dia rayakan. Jadi kalau menurut saya kisah Tuhan ini adalah yang menjadi fokus perayaan adalah Anda. Bukan apa yang Anda lakukan. Tapi fokusnya adalah diri Anda. Kenapa? Karena Anda adalah kesayangannya. Anda adalah orang yang dinanti-nantikan. Anda adalah orang yang dirindukan Tuhan. Sama seperti dia merindukan anak bungsunya pulang. Ada amin? Anda terhilang, namun telah ditemukan kembali. Anda telah mati, namun kini beroleh hidup. Sama, anakku yang mati sudah kembali katanya. Jadi dulu kita pun begitu, kita dulu mati. Jangan fokus pada perbuatan kita. Kalau kita fokus pada perbuatan kita terus merasa nggak layak. Ya. Jadi
dalam kisahnya, dalam kisah Tuhan maksudnya, Ia mengasihi Anda tidak peduli apapun yang Anda lakukan. Dalam kisah Tuhan, Ia tidak mengasihi Anda karena perbuatan Anda. Dalam kisah Tuhan, kasih Tuhan terhadap Anda tidak dapat berkurang dan tidak dapat bertambah. Kasihnya sudah full, sudah pol buat Anda. Jadi ini adalah sebuah kisah yang lebih baik, ya. Ini adalah sebuah kisah nyata. Ini adalah kisah kasih karunia, ya. Saya tidak tahu keadaan Anda saat ini di posisi yang mana. Mungkin Anda ada di posisi sebagai anak bungsu yang merasa enggak layak, Anda terpuruk, hancur, mungkin bangkrut. Mungkin Anda berpikir ini karena kesalahan saya enggak layak. Saya sudah nggak layak lagi dianggap sebagai anak Bapa, sebagai anak Tuhan. Saya hanya seorang hamba, seorang upahan. Oh no, tidak. Tuhan menyambut Anda. Tuhan mengasihi Anda bukan karena perbuatan Anda, tapi karena Anda adalah anaknya. Anda adalah kekasih Tuhan. Kadang-kala kita sendiri menghakimi diri kita. Karena perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan yang nggak baik, itu membuat banyak sebagian orang sampai melakukan bunuh diri. Tapi ketahuilah, apapun kesalahan Anda, apapun kegagalan Anda, Tuhan mengasihi Anda. Sebagai anak-anak kesayangannya. Kalau Anda di posisi anak sulung, mungkin Anda sekarang banyak hal-hal yang Anda lakukan. Mungkin Anda melayani, Anda menolong, tapi lakukanlah itu. Jangan seperti anak sulung. Anda lakukan itu untuk mendapat apa? Untuk mendapat, maksudnya ada maunya. Anda melakukan itu supaya Tuhan bertambah sayang. Tidak. Tuhan sudah sayang sama Anda. Kalau Anda melakukan sesuatu, memberi persembahan, memberi perpuluhan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu lebih dari Tuhan, itu bukan perbuatan roh, itu perbuatan daging, walaupun itu kelihatannya baik. Kalau Anda mau melakukan semuanya, hal-hal baik itu, lakukanlah dengan hati yang tulus. Ya. Amin. Jadi ada beberapa hal. Kasih karunia membuat Anda diampuni. Kasih karunia membuat Anda diterima, dikasih, dan diberkati. Saya nggak tahu keadaan Anda saat ini. Mungkin Anda sedang terpuruk, mungkin Anda sedang merasa putus asa, tapi ketahuilah ada Tuhan bersama Anda yang selalu menyambut, menerima, mengasihi, dan memberkati Anda. Saya undang pemusik. Yang nyanyi mana? Kita nyanyikan lagu yang tadi ya, yang ketiga. Yes.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, benar Tuhan. Kau gunung batu kami. Oh, haleluya. Apapun juga hati yang berlindung padamu di dalam setiap waktu, pastikan bersorak-sorai oleh pertolonganmu. Kita mulai dari awal lagi, nyanyikan lagu ini. Yes, kami ada bersamamu. Kami tenang Tuhan. Ya, karena Engkau berjalan bersama kami. Ya Tuhan, Engkau yang mengatasi badai pencobaan kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Kau gunung batu kami. Biar keyboard nyanyikan dengan lembut, keyboard aja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami diterima. Karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami diampuni. Karena kasih karunia-Mu, kami dikasihi.
Karena kasih karunia-Mu kami diberkati. Bukan karena apa yang sudah kami lakukan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu mungkin di dalam kehidupan mereka sedang bergumul tentang ketaatan mereka, tentang ketidaksetiaan mereka, atau tentang kelakuan buruk yang sering mereka lakukan, atau kebiasaan buruk, atau hal-hal yang mereka pergumulkan tentang pertobatan. Mereka masih bergumul sampai saat ini sehingga mereka merasa tidak mampu dan merasa tidak layak datang kepadamu. Dan mereka merasa jijik mungkin dengan dirinya sendiri. Ingatkan mereka ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi mereka. Sama seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus paparkan, bahwa si anak bungsu yang begitu tidak layak, yang merasa tidak layak menjadi anak, yang hanya merasa layak untuk menjadi orang upahan. Tapi sebagai Bapa yang baik Kau menyambutnya. Dan sebagai anak-anak kesayangannya Tuhan, kami percaya Engkau menerima kami, mengasihi kami, bukan karena apa yang kami perbuat, bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa. Anak-Mu selesai berbicara, Kau materaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka selalu ingat bahwa Engkau selalu menerima mereka. Engkau sudah mengampuni mereka. Engkau mengasihi mereka tanpa syarat. Dan Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali, rumah akan menutup ibadah ini ya Tuhan. Kami akan siap menerima berkat dari-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang siap menerima berkat dan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memerintahkan berkat-Mu atas kami. Kau sudah memerintahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di desa, dimanapun Kau berada. Berkat Tuhan selalu mengikuti Engkau. Tuhan sudah membenarkan Engkau dan berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala-Mu. Dan apapun yang Engkau lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Apapun yang Engkau perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Tuhan Allah Bapa kita melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, juga dengan anak-Nya Yesus Kristus, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan.